Teman-teman, di pagi hari ini, ketika sedang mengamati tanaman-tanaman saya di bawah pancaran sinar matahari pagi, pandangan saya sejenak tertuju kepada beberapa tanaman yang telah mulai bertumbuh besar, sehingga pot-pot mereka terlihat terlalu kecil. Mereka membutuhkan pot-pot yang lebih besar untuk tumbuh secara optimal dan berkembang. Oleh karena itu, hari ini saya berencana untuk memindahkan tanaman-tanaman ini ke dalam pot-pot yang lebih besar. Terinspirasi oleh kebiasaan ibu saya yang selalu menyiapkan pot dengan lubang khusus dan mencampur media tanamnya sendiri dengan hati-hati sebelum memindahkan tanaman ke pot yang baru. Maka saya mulai menyiapkan segalanya dengan hati-hati untuk memastikan bahwa tanaman indoor saya tumbuh dengan kuat dan menerima nutrisi yang optimal. Pertama-tama saya menyiapkan pot-pot yang satu ukuran lebih besar dari pot aslinya. Pot-pot ini tidak memiliki lubang pembuangan, jadi saya mengebor 3 lubang pembuangan di sisi pot, kira-kira setengah hingga 1 cm di atas dasar pot. Ketika teman saya bertanya, mengapa saya membuat lubang di sisi pot? Saya jawab bahwa lubang-lubang itu untuk memastikan bahwa akan tetap ada persediaan air di dalam pot bila mana saya sedang sibuk dan tak sempat menyiram tanaman tersebut. Namun, saya juga menyesuaikan lubang-lubang pembuangan ini berdasarkan kebutuhan khusus tanaman-tanaman saya. Untuk mencegah pembusukan dari sisa-sisa air di dasar pot, saya secara teratur menggunakan pupuk cair buatan sendiri yang dicampur dengan cuka apel alami yang berfungsi untuk mencegah pembusukan. Pupuk cair ini terbuat dari sisa-sisa fermentasi sayuran dan buah-buahan. Meskipun sangat simpel dan sederhana, juga tidak perlu membeli, pupuk cair buatan sendiri ini berfungsi sebagai sumber tambahan nutrisi dan vitamin untuk tanaman saya. Sementara cuka apel alami membantu mencegah pembusukan, jamur, dan penyakit pada tanaman pot. Untuk pengaplikasian pupuk cair, saya menyiapkan 1 liter air yang dicampur dengan 2-3 sendok pupuk cair. Kocok dan semprotkan ke daun, batang, serta media tanahnya. Untuk media tanamnya, saya menggunakan campuran tanah ringan dan berpori-pori terdiri dari tanah kebun, serbuk sabut kelapa, dan sedikit pasir. Pasir membantu meningkatkan drainase dan sirkulasi udara. Serabut sabut kelapa sebagai bahan alami memberikan nutrisi tambahan. Secara umum, saya menggunakan perbandingan kasar antara 50-60% tanah kebun, 20-30% serbuk sabut kelapa, dan menambahkan 10-20% pasir untuk meningkatkan drainase. Saya juga memperhatikan rekomendasi untuk tanaman tertentu dan yang langka. Dan juga terus-menerus mengamati kondisi tanaman untuk menyesuaikan campuran media tanamnya. Saya juga menambahkan sedikit hancuran arang dan kerikil di bagian bawah potnya. Hancuran arang bersama dengan cuka apel alami yang telah dicampur pada pupuk cair berfungsi untuk mencegah pembusukan dan bau tidak sedap.
Dengan ketekunan, cinta, dan perhatian yang terus-menerus, tanaman-tanaman saya tumbuh subur dan indah, seolah-olah mengucapkan rasa terima kasih mereka atas rumah baru yang lebih besar untuk pertumbuhan akar, batang, dan daunnya. Pada setiap tahap, proses ini bukan hanya sekedar kebutuhan, tetapi sebuah perjalanan yang mengajarkan saya tentang ketelitian, kesabaran, dan belas kasihan yang mendalam terhadap semua makhluk hidup. Melalui tanaman-tanaman ini, saya belajar untuk melihat keindahan di dalam kesederhanaan dan menghargai setiap pertumbuhan yang terjadi di sekitar kita. Melihat tanaman-tanaman ini tumbuh indah tidak hanya memberikan kepuasan pribadi, tetapi juga mengajarkan saya tentang ketekunan, kreativitas, dan pentingnya menjaga lingkungan dengan cara yang ramah lingkungan. Semoga setiap dedaunan hijau ini menjadi pengingat akan keindahan yang tak terukur di dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga kebaikan yang kita tanam terus tumbuh seiring dengan waktu. Mari kita berbagi pengalaman, ide, dan inspirasi yang membantu kita tumbuh bersama. Bersama-sama kita bisa menciptakan ruang yang penuh dengan kebahagiaan, pembelajaran, dan persahabatan yang mendalam. Sampai jumpa di video berikutnya.